Halo, saya Chandra Rosyana. Selamat datang di channel saya. Sebelum saya lanjut ada apa di video saya kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, serta share, dan jangan lupa untuk membunyikan tanda loncengnya seperti yang ada di bawah ini. Baiklah, di video saya kali ini saya akan mereview satu series buku dari tokoh yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Pak B.J. Habibie. Buku ini adalah seri keempat dari 8 Habibie series yang hadir sebagai persembahan dalam rangka ulang tahun yang ke-80 Pak B.J. Habibie yang menghadirkan inspirasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Layaknya angka 8 yang melambangkan keabadian. Sosok Pak Habibie akan selalu meninggalkan karya-karya abadi bagi penerus bangsa yang yakin dengan impian beliau seperti dalam pemikiran, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kepemimpinan, inspirasi, bahkan kisah cinta Pak Habibie dan Ibu Ainun yang menjadi bukti adanya cinta sejati. Buku ini mengakhiri perdebatan antara apakah seorang Pak B.J. Habibie itu adalah tokoh ekonom atau tokoh politik. Ternyata setelah kita membaca buku ini, Pak Habibie itu merupakan tokoh filosof teknologi, sama seperti judulnya Habibie Totalitas Sang Teknosof. Sebelum kita lanjut apa isi dari dalam buku ini, kita lihat dulu dari segi cover atau sampulnya. Menurut saya sampulnya ini sangat simple tapi elegan dengan paduan warna ditambah dengan foto Pak Habibie yang tersenyum, menawan dan sangat tampan. Membuat para pembaca itu sangat penasaran ada apa sih dari isi buku ini. Buku ini memiliki ketebalan 112 halaman. Di dalamnya kita nantinya akan dimanjakan dengan foto-foto Pak Habibie beserta Ibu Ainun, apa aja aktivitas Pak Habibie. Di dalam buku ini akan dipaparkan. Buku ini akan bercerita tentang 11 topik yang dimana di dalamnya nanti kita akan tahu apa saja makanan kesukaan Pak Habibie semasa kecilnya, bagaimana terbentuknya The Habibie Center, bagaimana kegiatan Pak Habibie selama dia menjabat sebagai seorang menteri, bahkan iptek dan imtak akan dibahas di dalam buku ini. Saya membaca di buku ini, ternyata Pak Habibie itu adalah seorang yang sangat menyukai makanan tradisional dari waktu dia kecil. Salah satunya itu adalah Bugis Makassar, yaitu putu pesek. Dan saya membaca pada zamannya itu Pak Habibie pernah mencoba makanan putu pesek tersebut, dan dia berkata ternyata rasanya itu sangat jauh berbeda waktu saat dia memakan itu pada saat masa kecilnya. Dan dia mengatakan apa yang dirasakan atau dialami manusia pada masa kecilnya akan terasa indah dan dikenang sampai tua, dan kenangan masa kecil tidak ada tandingannya. Kutipan tersebut saya ambil dari halaman 12 dari buku ini. Berbicara soal iptek dan imtak, dua istilah tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Buat kita yang belum tahu siapa yang mempopulerkan istilah tersebut, dari buku ini kita akan mengetahui bahwa yang mempopulerkan dan mencetus iptek dan imtak tersebut adalah Pak B.J. Habibie sendiri. Pada halaman 29, Pak B.J. Habibie mengatakan, keseimbangan imtak dan iptek merupakan refleksi dua unsur penting dalam kehidupan manusia yang senantiasa dijaga. Imtak menjaga agar manusia tidak tersesat dalam kehidupan, sementara iptek diperlukan untuk membawa perubahan positif, kemajuan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pada saat Pak Habibie menjabat sebagai seorang pemimpin bangsa dan negara kita, dia menanamkan pada dirinya 3 prinsip akhir yang saya kutip dari halaman 36 pada buku ini. Prinsip yang pertama yaitu adalah air yang mengalir dari sumber yang bersih dan jernih dapat dibersihkan kembali jika berubah menjadi kotor. Dengan air seperti itu, kehidupan sekitar akan tumbuh subur dan selalu berkembang. Yang kedua, air yang mengalir dari sumber yang kotor dan beracun tak akan dapat dibersihkan dan dijernihkan walau dengan berjuta ikhtiar. Dengan air seperti itu, kehidupan sekitar akan mati dan tak akan berkembang. Dan yang terakhir adalah berlakulah dalam memimpin keluarga
masyarakat dan bangsa bagaikan sumber mata air yang bersih dan jernih, maka kehidupan sekitar akan terus tumbuh mekar, damai dan sejahtera. Ada satu lagi kutipan yang sangat memotivasi saya yang saya baca dari buku ini, yaitu pada saat tulisan Pak Habibie pada awal praktiknya dalam pandangan dan langkah reformasinya. Dia mengatakan, tidak mungkin Anda dapat dipisahkan atau lolos dari bayangan Anda, dan janganlah takut padanya. Jika itu yang Anda alami, hanya ada satu pilihan saja, hidup Anda dalam kegelap gulitaan. Di sini sangat memotivasi saya bahwa kita tidak boleh terus berada pada satu titik saja, dan kita harus berani melangkah lebih maju. Mungkin menurut saya buku ini sudah sangat luar biasa, sangat bagus untuk memotivasi kita. Hanya ada sedikit kekurangan, mungkin hanya pada kosakatanya. Mungkin untuk kita yang minim akan kosakata, banyak kosakata mungkin yang kurang kita pahami. Tapi untuk secara keseluruhannya, saya sangat menyukai buku ini. Dan ternyata pada buku ini saya membaca bahwa Pak Habibie itu dijuluki dengan Mr. Crack. Mengapa ya dia dijuluki pada Mr. Crack? Dan saya menemukan jawabannya. Ternyata Pak Habibie itu adalah seorang yang termasuk orang pertama di dunia yang bisa memperlihatkan kepada dunia ilmu pengetahuan bagaimana menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atomnya. Sangat luar biasa. Dan terakhir yang bisa saya ambil dari buku ini yaitu pada halaman terakhir. Di sini Pak Habibie menulis 5 prinsip dasar hidupnya. Yang pertama itu adalah bekerjalah sangat keras. Yang kedua, bersikaplah rasional. Yang ketiga, bersikaplah jujur dan terbuka. Yang keempat, bersikap rendah hati. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menjadi pahlawan. 5 prinsip tadi mengakhiri video saya pada kali ini. Apabila saya memiliki kesalahan baik itu dalam pengucapan ataupun sikap, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.